Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di Undang-Undang ITE. Saya rasa itu, terima kasih teman-teman. Masih di Satu Meja Forum, Pak Kiai. Ikhtiar yang dilakukan oleh Menkomdigi seperti disampaikan oleh Ibu Mutia Hafid itu adalah menjaga ruang digital. Tetapi di era sekarang kan publik juga boleh berpendapat. Ada kecenderungan, ditambah lagi juga pernah ada kasus-kasus bahwa ini kan cara-cara kekuasaan untuk membungkam suara-suara publik. Pak Kiai, dalam hal video Pak Amin Rais ini, Pak Kiai punya amatan apa? Jadi begini, kejadian yang langsung diserap informasinya oleh publik, ya, itu publik harus, dan saya yakin juga sudah banyak yang memahami bahwa satu, konteksnya fitnah, dua, konteksnya memang kebebasan berpendapat. Kalau kebebasan berpendapat itu masuknya kepada misalnya mengkritik, menuduh kebijakan. Nah, menuduh kebijakan atau mengkritik kebijakan, ini misalnya kebijakan ini tidak berjalan dengan baik, kerjaan ini tidak berjalan sesuai undang-undangnya, sesuai aturannya, sesuai dalilnya, atau bahkan ini ada korupsi dan seterusnya. Itu kebijakan. Semua yang begini boleh, dan agama pun itu menganjurkan untuk bagaimana tawasau bil haq wa tawasau bis sober. Ini yang ini. Tapi ketika ada satu ungkapan-ungkapan yang itu membuat berat, ada fitnahnya. Ada fitnahnya di situ. Biasanya yang berat pada fitnah itu kalau tuduhan ke pribadi. Nah, tuduhan ke pribadi di dalam video Pak Amin ini, Pak Kiai melihat ada tuduhan pribadi nggak? Ya, dalam konteks ini saya yakin beliau men-take down karena ada unsur itu yang bisa menimbulkan fitnah, karena secara hukumnya kan belum terbukti. Nah, karena dalam ajaran agama, kalau kita menuduh yang kebijakan publik itu boleh-boleh saja, tapi kalau yang menyangkut tuduhan pribadi itu yang harus dipahami, jangan sampai itu membuat fitnah. Maka ada syarat-syaratnya biar tidak jadi fitnah. Apa itu yang harus dipahami? Tuduhan ke pribadi itu boleh asalkan di depan hakim dengan 4 saksi. Dengan 4 saksi yang adil, atau itu kalau dalam konteks misalnya hubungan seksual. Kalau konteks lain muamalah ya bisa 2 saksi untuk lainnya. Nah, artinya harus ada proses dulu pembuktian ya Pak. Ya, bahwa kalau tuduhan publik tidak ada implikasi hukumnya, tidak ada implikasi hukumnya. Kalau kita mengkreatifi atau kita mengkritik kebijakan publik, nggak ada implikasinya seperti implikasinya tuduhan fitnah. Yang masuk kepada fitnah yaitu tuduhan pribadi. Nah, ketika demikian, agama itu sudah bisa membandingkan. Misalnya begini, kalau kita mau mengkritik tujuan publik, itu syaratnya satu, berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Harus ada data-datanya, harus ada jangan asal tuduh saja, tapi juga ada data-datanya. Itu syarat satu. Syarat dua, harus ada indikasi kuat. Karena al-bayyinah alal mudda'i. Indikasi kuat itu bisanya ini diserang atau bisanya ini dikritik, karena ada data-data tertentu semacam ini.
atau ada saksi-saksinya. Al-Bayyinah. Pak Kiai ingin menyampaikan bahwa banyak syarat Iya. yang harus dipenuhi. Iya. Nah, Pak Ahyar, dalam konteks video ajaran Pak agama. Amin itu kan sudah menyebut tuh, bahkan sebutlah Nyebut orang, nyebut nama. nama, bahkan nyebut perilaku juga gitu. Ini kan tidak memenuhi syarat. Anda ingin menyampaikan apa kalau bahwa Anda tetap seperti posisi Pak Amin bahwa ini ada bagian dari kebebasan dan semuanya harus dibuktikan di pengadilan. Padahal ini kan belum sampai ke sana. Oke. Izin Pak Yai, Ya. Saya izinkan atas nama Iya. Kompas TV. Oh, diizinkan. kalau ilmu agama insya Allah pasti lebih. Iya. Nah, saya ingin meluruskan konteksnya aja sedikit. Jadi kalau yang Pak Yai sampaikan itu kan lebih ke bukti-bukti syariat seperti itu ya. Iya, kalau seperti secara individu. Namun kalau saya ingat saya sempat menonton videonya Pak Amin itu. Jadi kalau saya lihat yang diangkat Pak Amin itu tidak sampai situ, tapi beliau itu angle-nya adalah moralitas. Jadi memang artinya kepantasan sebagai pejabat seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak perlu sampai bukti syariat seperti itu, karena memang tidak sampai masuk situ gitu. Nah, kalau tadi terkait fitnah, hoax atau apa, saya kembali tadi ke ini. Jadi secara hukum itu yang kami soroti adalah bahwa ini sebenarnya tidak hanya kasus ini, Pak. Jadi sebenarnya sudah banyak preseden bahwa karena undang-undang ITE seperti itu, kemudian Komdigi saat ini memiliki kewenangan men-take down tanpa ada nuansa represif. Anda mau bilang begitu? Maka itu memang secara hukum itu ada totalitarianisme. Tapi itu memang yang salah bukan Komdigi dalam ini, tapi memang peraturannya. Jadi saya juga tidak menyalahkan Komdigi. Itu kan produk hukum, produk politik juga. Nah, tadi Jadi saya ingin tambah. menyalahkan siapa kalau bukan menyalahkan? Jadi memang pertama tadi saya sudah jelaskan di undang-undangnya sendiri. Oke. Di pasal 40 itu ada kekosongan norma, tidak ada yang menentukan siapa otoritas yang berhak itu. Kemudian saya tambahkan untuk di PP dan permennya itu kalau kita lihat di situ ada penambahan. Jadi kalau di undang-undangnya hanya menyebutkan konten yang melanggar peraturan perundangan gitu ya. Namun kemudian kalau kita lihat di PP dan di permennya itu ada tambahan misalnya B, meresahkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Nah, itu yang sering dipakai Komdigi untuk men-take down konten. Saya menangkap bahwa Anda, kalau itu saya setuju, dalam artian dalam proses penyempurnaan hukum itu pasti berjalan. Betul. Tapi kan dalam konteks yang berlaku sekarang, belum lagi bicara soal norma dan sebagainya, ini yang sedang kita diskusikan. Betul, jadi memang dalam hal ini kami tidak menyalahkan Komdigi langsung, karena memang aturannya saat ini seperti itu. Namun kami melihat ini perlu koreksi, jadi ke depan. Mungkin dalam waktu dekat kami, JR. Karena kasus ini ya, setelah kami pelajari, sebelumnya kami nggak pernah ngotak-ngatik gitu. Jadi mungkin kami perlu mengajukan JR ke MK untuk Undang-Undang ITE dan PMA untuk Permen dan PP. Oke. Saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, sebetulnya Bakom, pemerintah melihat batasan antara kritik, kebebasan. Karena kita nggak boleh nutup nih bahwa ada juga suara-suara mengatakan, waduh galak amat nih pemerintah sekarang. Belum lagi kasus penyiraman meskipun ada dalam proses pengadilan. Tapi kan kita nggak bisa ngatur itu. Anda ingin menjelaskan bahwa ada batasan kritik. Boleh kok andai Pak Amin ngomong yang dikritik adalah soal MBG, kenapa nggak dialokasikan, direlokasikan ke pendidikan. Tapi kalau soal pribadi, Anda ingin memastikan bahwa tidak ada sedikit pun dari pemerintah untuk menutup dan kebebasan pendapat. Ya, yang pertama mungkin Mas Yogi, saya mau bertanya ke Mas Ahmad ya. Dalam pandangan Mas Ahmad, pantaskah itu diucapkan oleh Profesor Amin Rais? Karena kalau kita melihat video itu, Mas Ahmad, Prof. Amin itu hanya mendasari dari kata orang. Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia terbiasa untuk tiba pada satu kesimpulan tanpa ada kurasi yang matang? Itu mungkin Mas Ahmad. Saya mau menjawab, silakan. Kalau kami sebagai Partai Umat mendukung 1000% sikap Pak Amin untuk menyuarakan itu. Okay. Tapi kalau terkait ininya sendiri itu kan memang tanggung jawab beliau gitu ya. Tanggung jawab. Ya, artinya kami juga tidak ingin masuk pada wilayah
Pak Amin gitu. Oh, Jadi rasanya saya ingin kapasitas kami untuk rasanya pertanyaan jawaban dari Pak Hayo sudah cukup Mas Kurnia. Jadi artinya Mas dia Yogi. memisahkan antara apa perspektifnya Pak Amin dengan Partai Umat gitu. Iya, karena susah, karena sudah diakui juga oleh Pak Amin, itu kata orang. Jadi bagaimana juga kita bisa menjelaskan atau menafsirkan bukti-buktinya, karena tidak ada itu. Itu satu, Mas Yogi. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan ketika ada perbincangan di tengah masyarakat, exit strateginya adalah pembungkaman demokrasi. Itu tadi Pak Amin sampaikan. Saya ingin bicara data, Mas Yogi. Sebenarnya saya pernah sampaikan data ini di satu meja juga. Kalau berdasarkan survei, Mas Yogi, ada lebih dari 70% atau angkanya itu 75%. Survei dari LSI pada bulan Maret itu menyatakan bahwa masyarakat menganggap Indonesia ini adalah negara yang demokratis. Negara yang menjunjung tinggi kebebasan, bukan kebablasan berpendapat. Lagipun Mas Yogi, tadi seperti Mas Yogi sampaikan, kalau Prof. Amin misalnya menyampaikan tentang kritik program pemerintah, ada makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, tentu pemerintah tidak boleh intervensi terhadap kritik itu. Kalau pemerintah intervensi terhadap kritik itu, namanya pemerintah yang melanggar hukum. Karena pemerintah pasti bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya bacakan singkat, Mas Yogi, apa definisi dari kritik di dalam KUHP. Kritik itu kan diartikan sebagai pandangan masyarakat yang diperbolehkan ketika berekspresi dan berdemokrasi, unjuk rasa, menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Bahkan Anda ingin menyampaikan kalau substansinya benar dan itu bagian dari kebebasan berpendapat publik, pemerintah kalaupun membungkam pasti itu pelanggaran kan? Pemerintah yang bersalah kalau itu terjadi. Bu Vivi mengindahkan ini, karena kan Komdigi dalam sehari-harinya kan akan melakukan itu. Artinya Bu Vivi akan memastikan bahwa Komdigi tentu akan sejalan dengan ketentuan undang-undang, bahwa tidak akan serampangan take down. Sudah pasti. Sudah pasti. Karena kan tadi yang disampaikan bahwa ini harus melalui sebuah informasi, harus melalui proses verifikasi, kemudian juga cek data, sumbernya di mana, begitu. Jadi tidak mungkin kita harus berhati-hati dalam melakukan proses take down tersebut. Mungkinkah kasus ini berujung pada ranah hukum atau pelaporan, atau ada rencana lain dari pihak Amin Rais dan Partai Umat